Bagi gue, hobi itu tentang bertahan hidup juga menjaga kewarasan. Cara gue kabur dari stres, yaitu lewat hobi. Apa lu pada ada yang lagi stres? Kalau lu lagi stres dan lu nggak tahu gimana cara ngelampiasinnya, baiknya coba tonton video ini. Karena gue akan ngebahas hobi yang akan ngebantu kalian ngelampiasin stres tersebut, yaitu hobi airsoft. Nah, sebelum kalian buru-buru terjun ke dunia airsoft, juga beli airsoft pertama, mending kita ngobrol dulu. Karena banyak banget pemula yang salah langkah. Dan akhirnya mereka kecewa. Nggak lanjut lagi dengan hobinya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu. Airsoft itu apa sih? Airsoft itu adalah hobi tembak-menembak yang sudah masuk ke dalam cabang olahraga. Di mana airsoft itu menggunakan peluru BB plastik 6 mm. Ini BB-nya. Hanya peluru seperti ini. Airsoft itu menggunakan senjata yang bentuknya mirip sekali dengan senjata api aslinya yang kita sebut dengan replika. Tapi pastinya replika itu tidak menggunakan tenaga yang sama seperti senjata api. Hanya menggunakan tenaga dari gas ataupun listrik. Sekarang kita ke bagian yang paling bikin pemula itu bingung, yaitu memilih tipe airsoft. Pada dasarnya, airsoft itu kita bagi jadi 3 kelompok besar, yaitu spring atau per, gas, dan elektrik. Kalau spring atau per, itu maksudnya airsoftnya menggunakan tenaga per untuk mendorong si BB keluar. Nah, spring ini airsoft yang paling murah, di mana perangkat di dalamnya hanya sekedar bodi yang diisikan per untuk mendorong piston sehingga pistonnya itu bisa ngedorong udara keluar yang membuat tenaga dari BB itu melontar keluar. Lalu ada gas. Kalau gas itu kita menggunakan green gas. Green gas yang diisikan ke dalam cartridge, lalu cartridge-nya itu masuk ke dalam unit replika kita. Saat ditembakkan, gas itu akan distimulasi untuk keluar ke arah BB. Jadi gasnya itu yang ekspansi dan mendorong BB itu keluar. Nah, kalau untuk harga, gas ini yang paling mahal. Tapi kelebihannya, gas ini dibuat dan dirancang untuk memberikan kita sensasi seperti menggunakan unit asli. Jadi ada sentakan di unit itu pas kita trigger, ada sentakan yang membuat dari unit itu melawan seperti unit aslinya. Kategori ketiga ada elektrik. Nama lengkapnya AEG, Automatic Electric Gun, di mana kita menggunakan motor sebagai penggerak untuk menggerakkan roda gigi yang menarik pernya juga di dalam sehingga dia terkompresi lalu dia mendorong juga. Nah, kalau dibandingkan dengan yang spring itu harus dikokang. Jadi 1 kali kokangan, 1 kali tembak. Sedangkan kalau yang AEG itu sudah otomatis. Cukup dipasangkan baterai, ditarik trigger, dia bisa nembak terus-menerus. Untuk harga, AEG ini bisa dibilang ya di antara spring maupun gas. Tidak semahal gas, tapi tidak semurah spring. Nah, untuk pemula, baiknya memang memilih AEG. Gue akan masuk ke bagian istilah-istilah yang sering banget dipakai di airsoft, tapi ini akan bikin para pemula tuh bingung. Nah, supaya lo nggak bingung, gue coba jelasin sedikit nih. Yang paling sering dipakai itu salah satunya adalah FPS, yaitu feet per second. Dipakai untuk mengukur kecepatan melesatnya BB setelah keluar dari unit replika. FPS itu tidak selalu berarti lebih tinggi angkanya lebih baik. Karena di setiap field punya aturan masing-masing. Ada field yang mengharuskan kita maksimum paling tinggi di angka 300, ada yang di angka 400, ada yang di angka 500. Bahkan di setiap tipe replika memiliki aturan yang berbeda. Misalkan di AEG biasanya limitnya di 380 sampai 400 fps. Sedangkan di unit replika jenis sniper itu bisa sampai 450 ataupun 500 fps. Lalu ada krono atau kronograf. Krono itu adalah alat untuk mengukur FPS maupun joule. FPS tadi kan kecepatan BB melesat. Joule adalah power dari si BB itu melesatnya.
Maksudnya apa sih? Ya kalau yang gampangnya semakin tinggi joule makin sakit tuh kena ke badan. Jadi joule itu perlu diperhatikan. Ada beberapa field yang mengharuskan di bawah 1,2 joule. 1,2 joule sakit apa sih? Kalau 1,2 joule mah kenanya gatel. Tapi kalau lebih dari 1,2 joule bisa memar. Apalagi kalau 1,8 joule itu bisa sampai lebam merah. Lalu ada lagi yang paling penting nih, yaitu hop up. Hop up adalah part di dalam airsoft yang akan membantu menambahkan jarak tempuh BB. Di mana airsoft itu ada bagian yang namanya chamber, itu dipasangin karet hop up, fungsinya untuk membuat BB yang melesat itu berputar ke arah belakang, ke bawah, lalu ke depan, lalu ke atas gitu. Jadi putarannya seperti ini. Apa sih efeknya? Efeknya itu membuat si BB saat melesat itu naik ke atas. Jadi saat dia melesat sudah cukup jauh, dia akan ada daya untuk naik ke atas. Hal ini ngebuat si BB bisa melesat lebih jauh tanpa adanya bantuan tenaga lagi. Karena dari putaran tersebut itu akan ngebantu untuk ngangkat si BB tersebut. Yang paling penting di dunia airsoft gun bukanlah bagus-bagusan atau mahal-mahalan unit replika. Yang paling penting adalah safety-nya. Kacamata safety. Kacamata safety ini akan menjaga mata kita. Walaupun itu menggunakan BB plastik, tapi mata kita ini sangat sensitif. BB plastik itu bisa melukai mata kita. Makanya kita wajib melindunginya dengan kacamata safety. Tentunya kacamata safety yang cukup keras untuk menahan BB tersebut. Lalu kita juga bisa menggunakan tambahan untuk menjaga area wajah kita. Kita bisa gunakan masker yang keras. Ada masker bentuk jaring yang akan menutupi bagian hidung dan mulut kita. Saat kita bermain airsoft gun, kita juga harus mengikuti aturan. Di mana di setiap field itu pasti ada aturan. Tidak boleh menembak jarak dekat. Biasanya diatur di jarak 5 meter. Karena jarak 5 meter itu akan terasa lebih sakit kalau ditembak dengan unit replika AEG. Lalu di luar permainan, di luar field, jangan pernah arahkan unit replika kita ke orang. Itu tidak boleh karena unit replika itu juga sudah ada aturannya, tidak boleh diarahkan atau digunakan untuk menodong orang lain. Di luar field, saat sebelum game itu dimulai, ada aturan jari kita tidak boleh diletakkan di trigger. Ada sebutan finger of trigger. Itu aturan dasar sebelum kita mau mulai game. Kita kan mau main airsoft itu untuk bersenang-senang, untuk menghilangkan stres. Jadi kita juga harus jaga safety first ya. Kalau lu baru mau masuk ke dunia airsoft, ini langkah yang harus lu lakuin. Yang pertama, jangan beli airsoft. Ya lu nggak bisa beli juga sih. Karena kalau lu mau beli, lu harus punya KTA dari klub airsoft. Untuk masuk ke klub airsoft, lu mesti ngikutin kegiatan mereka dulu. Makanya yang pertama harus lu lakuin adalah datang ke field dan ketemu teman-teman di sana. Ajak ngobrol mereka akan jawab kok dengan ramah. Dan menurut pengalaman gua, teman-teman di airsoft itu ramah-ramah dan baik-baik banget. Gue yakin kalau lu datang, lu bahkan bakalan dipinjemin nih airsoft mereka untuk lu cobain. Setelah lu dapetin pengalamannya, lu tahu lu akan seperti apa pegangnya. Dari situ lu baru bisa tentuin, oh gue sukanya pegang yang seperti ini. Oh gue suka pegang sniper. Oh gue suka pegang rifle. Tapi tetap belum bisa beli karena kalian harus ngikutin kegiatannya. Kalau kalian udah ngikutin kegiatan sama mereka, nanti kalian baru bisa join sama klubnya, baru dapat KTA-nya. Nah, dari situ baru kalian bisa beli airsoft-nya. Jadi saat kalian sudah bisa beli, kalian sudah tahu nih, oh saya sukanya airsoft seperti apa. Oke, kurang lebih gue udah jelasin sedikit banyak lah tentang airsoft itu seperti apa. Bagi lo yang mau coba, lo bisa cobain langsung, lo bisa kontak ke gue, lo bisa taruh di komen, gue bisa bantu. Kalau lo mau banyak tanya juga bisa lo taruh di situ, gue akan jawab sebisanya. Nah, kita udah sampai penghujung video. Kalau lo suka sama videonya yang kita coba santai ini sambil ngasih informasi seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. You have one shot on stage, what you got to play, generic drops for days, still the people rage, am I not insane, can you stop it?
flying in vain. I'm fucking on, I'm